maka bacalah Fatihah dan hidupkanlah Fatihah itu, sehingga apabila Fatihah itu hidup, apapun yang kita pinta insya Allah akan terkabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang banyak, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun antum berada, pada waktu kecil saya sering ikut dengan keluarga, ikut dengan orang tua, ikut dengan para tetangga, pergi ke rumah guru, ke rumah ustadz, pergi ke rumah kiai, dan ziarah-ziarah ke makam wali. Dan yang namanya masih anak-anak itu sering saya menanyakan, baik itu langsung saya tanyakan ataupun melalui di dalam hati saja. Nah, adapun pertanyaan saya, kakak kenapa sih selalu saja minta doakan dengan guru? Apakah kakak tidak bisa membaca doa sendiri, berdoa sendiri? Nah, maka di situ jawab beliau, nanti kalau kamu sudah tua, insya Allah kamu akan mengerti. Nah, ada beberapa orang yang saya tanya, jawabannya hampir mirip, artinya kalau kamu sudah tua, nanti insya Allah kamu mengerti. Dan yang membuat saya penasaran, dikala sampai di tempat kiai, di tempat guru itu keluarga tadi kan membawa air yang dimasukkan ke dalam botol, dibacakan doa oleh guru tadi, terus ada yang diminum, ada yang dimandikan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setelah beberapa waktu, apa yang dihajatkan, apa yang diinginkan, kebanyakan itu terkabul. Nah, setelah saya beranjak dewasa, alhamdulillah kita ada mempelajari tentang tawasul dan lain sebagainya. Artinya kita minta doakan dengan orang yang lebih alim daripada kita, kita minta doakan dengan orang yang lebih rajin sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadahnya, dan lain sebagainya, sehingga doa mereka akan lebih terkabul dibandingkan dengan doa kita yang biasa-biasa saja. Maka dari itulah saya lebih sering datang ke rumah kiai, lebih sering datang ke rumah guru, tapi sendirian. Saya pengen tahu apa sih yang dibaca oleh guru-guru tadi, sehingga doa-doa mereka itu lebih banyak terkabulnya, lebih banyak diijabahnya daripada doa-doa kita yang biasa. Saya datang, alhamdulillah
guru-guru tadi tidak ada yang pelit terhadap ilmunya. Mereka membilang kami cuma mendoakan, dan doanya pun diawali dengan salawat, diakhiri dengan salawat. Nah, akan tetapi kata beliau, kalau kamu besar nanti, kalau kamu ingin mengamalkan, maka bacalah Fatihah dan hidupkanlah Fatihah itu, sehingga apabila Fatihah itu hidup, apapun yang kita pinta insya Allah akan terkabul. Maka lebih sering lagi saya datang. Waktu dulu kan saya ini orang orang agak pedalaman. Jadi kalau datang itu bawa sayur, kadang bawa ayam dan lain sebagainya, yang di dalam hati saya ini ingin menyenangkan guru tadi, ingin menyenangkan ustadz tadi. Nah, agar saya itu ilmunya lebih banyak diberikan. Kalau bahasa sekarang nyogok ilmu mungkin, tapi tidak apa-apalah rakus terhadap ilmu kan. Rakus yang diperbolehkan, rakus menuntut ilmu. Nah, akhirnya apa yang terjadi setelah beberapa kali datang, maka beliau ceritakanlah untuk menghidupkan surah Al-Fatihah itu, artinya surah itu akan lebih ampuh, akan lebih tajam sekali, ibaratkan pedang, ibaratkan pisau itu akan lebih tajam sekali. Begini caranya, kita membaca surah Al-Fatihah itu sebanyak 40 kali, dan 40 hari, itu tingkatan yang pertama. Kalau kita sudah tingkatan pertama lolos, artinya aman-aman saja. 40 hari tadi artinya tidak dijeda, misalnya setiap hari 40, selama 40 hari, bukan 20 hari, ada yang bolong, tidak, selama 40 hari. Setelah itu selama 40 hari berikutnya kita tambah Fatihah tadi menjadi 80 kali. Nah, selama 40 hari berikutnya kita tambah lagi Fatihah itu menjadi 120 kali, dan selama 40 hari berikutnya kita tambah lagi Fatihah itu menjadi 160 kali. Nah, dan 40 hari berikutnya Fatihah itu kita tambah lagi menjadi 240 kali. Artinya apabila kita bisa mendawamkan Fatihah itu, artinya semakin ditambah, sehingga apabila nantinya kita tidak membacanya, kita merasa ada sesuatu yang kurang, maka itulah salah satu bahwa kita itu sudah hidup di dalam hati kita Fatihah itu. Apabila ada orang yang minta doakan, kata beliau, insya Allah doa kita menjadi ampuh, doa kita akan menjadi tajam. Tapi ingat, kata beliau, kita haruslah
mengawali segala doa itu dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Nah, maka dari itu mudah-mudahan penjelasan beliau yang sudah almarhum, dan mudah-mudahan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah, dan saya sampaikan di sini versi beliau, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan artinya membawa kebaikan bagi kita semua. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.